Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana wa waffaqana lihudur fi mithli hadzal majlis حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة قال مجالس الذكر وفي الرواية مجالس العلم فنسأل الله تعالى كما جمعنا وإياكم في هذا المجلس المبارك أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى مع سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita betul-betul bersyukur kepada Allah Ta'ala yang mengumpulkan kita bersama-sama di majma'il azim, fi majma'il khair, di perkumpulan yang baik bersama orang-orang yang baik. Insyaallah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia yang baik, yang selalu mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan agung, manusia yang mulia, manusia yang istimewa, manusia yang akan menolong kita nanti di hari kiamat, yang akan memberikan syafaat, yaitu tiada lain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati, yang kita muliakan guru kita, khususnya Habibana Ali bin Abbas Al-Idrus. Kita doakan beliau agar dipanjangkan usianya oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, digampangkan rezekinya, dan insyaallah beliau terus istiqamah duduk bersama kita, membimbing kita, mengajarkan kepada kita tentang jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Begitu juga para ustadz, para kiai, para orang tua yang hadir, wabil khusus akhina fillah al ustadz Zaki, ya. Begitu juga sahibul majlis, khadimul majlis al bisyarah akhina fillah Ustadz Yunus serta keluarga. Kita doakan agar selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi kehidupannya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya. Dan kita semua insyaallah yang hadir pada malam hari ini dari ba'dal maghrib sampai tadi menyelesaikan pembacaan maulid, ya, insyaallah kita semua mendapatkan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan dengan berkah shalah ala nabi, dengan keberkahan majlis, dengan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah tata hati kita, Allah bersihkan hati kita, dan Allah penuhi dengan cahaya keimanan, keyakinan, dan amal al-qulub as-salimah insyaallah. Amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan pelajaran kita, ya, dari kitab Risalatul Muawanah yang dikarang oleh manusia yang mulia, yaitu Shahibur Ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad rahimahullah, nafa'na bi ulumi fid dharain amin. Ila angal faslun wa alaika ya akhi bi islahi sariratika. Itu ya. Ya, kita baca aja itu, nanti langsung pembahasan berikutnya, karena pembahasannya sama seperti kemarin. Wa alam annal muragabata min asyrafil maqamat wa arfa'il manazil wa a'la darajat
wa hiya maqamul ihsan al-musyar ilai bi qauli alaihi salatu wassalam, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi setelah pembahasan masalah muraqabah yang panjang lebar kita jelaskan ya, sehingga memerlukan beberapa kali pertemuan ya. Setengah tahun ini kayaknya kita bahas masalah muraqabah aja ya, karena pertemuan kita kan sebulan sekali, betul ya. Insyaallah ya, kita tersisa beberapa bulan lagi libur, kita masuk bulan Ramadan ya, bulan depan masuk Rajab, Sya'ban, Ramadan. Sya'ban udah penutupan lagi. Masya Allah, cepet banget ya. Alhamdulillah, semoga kita selalu dijadikan orang-orang yang betul-betul bisa memanfaatkan waktu untuk menjadi modal kita kelak menghadap Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Jadi kata beliau, muraqabat, orang kalau sudah merasa diperhatikan oleh Allah ya, itu mendapatkan magam yang sangat tinggi. Itulah kedudukan yang tertinggi adalah maknal muraqabah. Dan itu yang dinamakan maqamul ihsan yang disebutkan Nabi dalam hadisnya, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Sesungguhnya ihsan itu hendaknya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak bisa merasakan engkau melihatnya, maka yakinilah bahwasanya Allah melihatmu. Kullu wahidin minal mu'minin yu'minu bi anna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Kata beliau, semua orang mukmin beriman, pasti harus beriman dan yakin bahwasanya tidak ada yang terlepas ya, tidak ada yang samar dari Allah, segala sesuatu yang ada di bumi dan ada di langit. Wa ya'lam anna Allah ma'ahu aina makan, aina makana ya. Dan dia yakin, mukmin yakin bahwasanya Allah bersamanya dimanapun dia berada. Karena la yakhfa alaihi syai'un min harakatih wa sakanatih. Yang mana dia yakin Allah akan selalu bersamanya dimanapun dan tidak akan samar juga dari Allah daripada gerakannya dan diamnya dia. Seorang hamba itu pasti tahu Allah dimanapun kita berada, apa yang kita lakukan Allah pasti tahu. Walakin asy'an fi dawam hadzal masya'. Jadi masing-masing dari kita tahu itu. Allah ini mengetahui segalanya. Tidak ada yang terlepas ya dari pandangan Allah. Begitu juga kita yakin ya bahwasanya Allah selalu bersama kita dimanapun. Tapi ya ad-dawam ala hadza al-mashhad, terus menerus mempunyai keyakinan seperti ini baru dinamakan muraqabah. Kita yakin aja tahu, tapi ada saatnya kita lalai melakukan maksiat, melakukan kemungkaran, melakukan hal yang itu lupa kita Allah lihat kepada kita. Ya, di situ kurangnya kita. Kata beliau, terus menerus dalam keadaan itu baru kalian bimaknal muraqabah al-muhsinin wa husulu thamarati allati aqallaha, dan buah yang paling sedikit ketika kita berhasil sampai ke maqam muraqabah apa? An la ya'mal fi ma bainahu bainallah amalan yastahi an yarahu alaihi rajulun minas salihin. Ya, dia tidak akan mengamalkan an la ya'mal fi ma bainahu wa bainallah, di antara dia dan di antara Allah amalan, satu amalan yastahi an yarahu alaihi, yang mana dia malu ya dilihat oleh orang yang soleh. Wa hadza aziz. Artinya kalau kita melakukan satu amalan kita malu dilihat oleh orang soleh, orang baik, maka justru sama orang soleh kita malu, nambah lagi kalau kita merasa Allah yang melihat kita. Tidaknya seperti itu. Orang yang makna muraqabah maka dia akan meninggalkan perkara ya, yang mana perkara itu kalau dia lakukan dia malu dilihat oleh orang soleh, dilihat gurunya. Kita kadang mau maksiat, maaf, dilihat depan guru nggak berani untuk maksiat. Ya, ada guru depan kita mau negor cewek,
yang bukan mahram, malu kenapa ada guru, ya. Tapi kalau nggak ada guru ente berani, berarti itu belum mana merongga. Padahal guru Allah lebih mulia dari guru kita. Allah lebih mulia dari orang soleh. Ya, orang yang merasakan saya kalau melakukan ini depan guru saya malu, ya. Seakan-akan kalau ada gurunya malu, ini harus ditinggalkan. Karena guru melihat saya malu, saya nggak pernah lepas daripada penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahada aziz, kalau orang sudah punya sifat seperti itu bagi mulia, ya. Wa ma bara'ahu azzu minhu ila an yasil abdu fi akhir al-amr mustadiqan billahi ta'ala. Ya, paling sedikitnya dia ninggalin perkara yang dia malu dilihat oleh orang soleh. Itu paling sedikit muraqabah. Akhirnya nanti dia akan mustaghriq. Mustaghriq ini tenggelam, ya. Lupa, hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa faniyan bihi ammasi, enggak mikirin yang lain, hanya Allah, ya. Yang dipikirkan dapat ridha Allah, nggak perlu orang mau ngatain mau apa segala macam, nggak dia pedulikan, yang penting Allah itu ujungnya. Qad ghaba anil khalqi bi syuhudil haqq wal tahaga bi maq'ad sidqin inda malikim muqtadir. Wa hada amdul muraqabah. Maka kita bahas berikutnya faslun wa alaika ya akhi. Ya, itu tinggi dari bahasa muraqabah. Nah, ini kita nih yang berikutnya ini, ya, insyaallah penting kita lakukan, ya, penting kita lakukan. Setelah kita merasa dipantau oleh Allah, maka beliau mengatakan al Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, wa alaika ya akhi, hendaknya bagimu wahai saudaraku apa? Bi islahi sariratika, benahin sarirah. Sarirah ini hati, ya. Benahin hatimu, perhatikan, rapikan, hiasi, bersihkan yang dipunya hati. Hatta tasiru khairan min alaniyatik, sehingga dalammu lebih baik daripada tampak depanmu, casingmu, ya. As-salihah. Wadzalika li'anna sarirata, dan itu dikarenakan hati ini, kata beliau, maudhi'u nadharil haq, tempat nadharil haq, pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat Allah memandang kepada kita adalah hati kita. Wal alaniyah, adapun tampak depan kita, zahir kita, matmah nadharil khalq, hanya tempat memandangnya manusia, ya. Kita orang, sesama orang yang kita pandang muka senyum, ini orang baik, ya. Nangis, masya Allah ahli ibadah, paham. Serem, ya, banyak bekas ininya, melihat melotot, ini mah serem banget orang, ya. Itu manusia. Tapi Allah memandang kepada hati. Dalam hadis Nabi mengatakan, innallaha la yanzuru ila aswadikum wala ila wujuhikum wala ila ajsadikum. Allah enggak pandang muka kita, Allah enggak pandang tampilan depan kita, pakaian kita, badan kita, enggak Allah pandang. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah memandang kepada hati kita. Makanya kata beliau, ente benerin tempat pandangan Allah, ya. Karena hati adalah tempat memandangnya Allah. Bagaimana kita, ya, di setiap hari benahin kita punya muka. Karena kita kalau ke rumah orang memandangnya muka kita. Kumis dicukur, jenggot dirapiin, ada jerawat dibersihin, ada panu diobatin. Kenapa? Karena malu. Kalau tempat yang dipandang orang itu kok, kalau nggak dipandang mah terserah, ya. Tempat yang nggak dipandang, ya, telapak kaki mau hancur juga orang nggak ngeliat telapak kaki, kan, ya, terserah. Nah, di situ kita memperhatikan,
tempat pandangan orang lain kepada kita, kita usahakan untuk bersih, untuk rapi, ya. Karena kita nggak mau orang mandang kita dengan pandangan yang meremehkan atau mencela, sehingga masing-masing dari kita menjaga penampilan, ya, menjaga penampilan. Kalau kita menjaga penampilan kita untuk tidak dipandang buruk oleh orang, maka lebih penting lagi kita menjaga hati kita, ya. Karena apa? Karena Allah memandang kepada hati kita. Ya, bersihin, kudu perhatiin bagaimana hati kita, ya, apakah kotor, karatan, busuk, atau sedikit, ya, kotor, atau bersih, jernih, wangi. Nah, itu jarang kita perhatiin, ya, jarang. Yang kita pikirin cuma mazhar, ya, tampak depan kita, pakai minyak wangi segala macam, ya, pakai baju yang bagus ini, dan mengukur kesolehan dari pakaian. Itu manusia pakai gamis, pakai peci, oh ini orang alim, ya. Kemudian pakai imamah, pakai jubah, oh ini orang wali, ya. Padahal enggak. Allah memandang kepada hati. Wa ma dzakarallahu ta'ala as-sirra wal alam fi kitabihi illa wa bada'a bi dzikri sirr. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang as-sirr wal alan. Ya, sir itu sesuatu yang tertutup, wal alan sesuatu yang tampak, fi kitabihi illa wa bada'a bi dzikri sirr, kecuali Allah mulai dulu, ya, dengan zikir sir, ya. Jadi sirrahum wa alaniyatan, ya, sirru wa alaniyah dalam Al-Qur'an. Allah bukan wa alaniyatan wa sirran, enggak. Mulai dulu dari sesuatu yang tertutup baru yang terbuka. Sirru wa alaniyatan, ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Jadi setiap di Al-Qur'an itu ayat-ayat yang menggunakan bahasa tertutup dan terbuka, ya, maksudnya sesuatu yang tertutup, hati, yang terbuka, yang tampak jelas. Pasti Allah mulai dari yang tertutup. Kenapa? Karena memang itu, hati adalah tempat Allah menghukumi, ya, tempat Allah memandang. Patokan orang itu baik atau tidak di sisi Allah hatinya, ya. Walaupun ngomongnya kasar, cuman hatinya lembut, ada gharib minallah, ya, baik, ya. Walaupun kelihatannya tidak banyak sholat malam, nggak ngaji, nggak, cuman hatinya baik, azim indallah, ya, ini orang besar di sisi Allah. Walaupun dia di masyarakat nggak dipandang, nggak punya ilmu, sholatnya biasa-biasa saja, ya, tidak ada nama baik keluarga, kemudian nggak ditokohkan, kalau datang ke majelis duduk paling belakang, ya, nggak dihormatin sama manusia. Cuman dia punya hati bagus, dipenuhi dengan sifat-sifat yang baik, tawadhu, rendah hati, nggak nyimpen kebencian sama sesama muslim, selalu husnuzon, ridho dengan takdir Allah, hatinya sabar, tawakal. Ini orang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi dia alim, punya ilmu, kalau ngomong pinter luar biasa, dihormatin di mana-mana, cuman hatinya kotor, banyak gak demen sama orang, hasud, dengki, sombong, pokoknya dia cuma penuh hatinya. Ini orang walaupun di mata manusia tinggi derajatnya, di sisi Allah manusia yang paling hina. Begitu cara hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi, lihat doanya Nabi, wa kana min du'aihi alaihi salatu wassalam, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati salihatan. Ya Allah, jadikanlah sarirati, hatiku, dalamku, ya Allah,
Sarirah itu ma khafiya min amril ghalab, yang samar dari perkara hati. Ya Allah, jadikanlah hatiku ya Allah, isi hatiku lebih baik daripada alaniyati, tampak depanku. Tampak depan itu bisa penampilan, omongan, itu tampak depan. Jadikan hati saya lebih baik daripada alaniyah. Waj'al alaniyati, dan jadikan tampak depan saya yang kelihatan, omongan, sikap, penampilan, solihatan, jadikan baik, jadikan soleh. Nah. Kemudian dia mengatakan wa mata salahat as-sariratu, dan kapan baik kita punya hati udah baik, salahat al-alani ala mahala, maka tampak depan alaniya, perilaku kita yang zahir bakal baik, ya tidak diragukan lagi. Kalau orang hatinya udah baik, semuanya bakal baik. Omongannya bagus, akhlaknya bagus, ya, sopan santunnya bagus. Ya, fa inna zahir abadan yakunu taba'an bil batin salahan wa fasada. Karena yang zahir, yang tampak ini ngikut kepada yang batin dan ada dalam hati. Salah wa fasad, baik buruk atau bagusnya ngikutin hati. Makanya Nabi bilang inna fil jasadi mudghatan, dalam tubuh manusia itu ada satu gumpal daging, kata Nabi. Idza salah saluhat, kalau bagus dia, salaha bihasairul jasad, maka semua jasad bakal bagus. Ya, omongan bagus, penglihatan bagus. Ya, maksudnya penglihatan bagus, melihatnya nggak mau ngelihat yang buruk. Pendengaran bagus, nggak mau dengar yang nggak baik. Gerakan tangan bagus, langkah kaki bagus, ya, sikap jadi bagus. Kalau hatinya bagus. Wa idza fasadat, tapi kalau rusak itu hati, fasada bihasairul jasad, maka semua anggota tubuh bakal rusak. Ala wahyal ghalab, itu namanya hati. Segumpal daging itu hati, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ya sangat penting sekali kita berusaha untuk membersihkan hati kita. Ya, salah satu caranya dengan duduk di majlis seperti ini. Ya, Allah hidupkan hati kita dengan rahasia ilmu, sholawat yang kita baca. Ya, ngumpul sama orang-orang yang baik, ngumpul sama orang-orang yang di perkumpulan yang baik. Nah, majlis ini kata ulama Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, majalisul ilm huwa sabunal qalb. Ya, majlis ilmu ini sabunnya hati, sabunal qalb, sabun hati. Ya, bersih. Semakin sering kita duduk di majlis zikir, majlis salawat, majlis ilmu, itu semakin, walaupun balik kotor, ya masih mending kotor dicuci kayak baju kita. Ketahuan masih pantas. Bayangin aja kalau baju nggak dicuci, ya baju putih nggak dicuci, ya tahun jadi warnanya coklat kekuning-kuningan. Itu juga hati. Kalau hati kita sudah nggak pernah dibawa ke tempat-tempat seperti ini, ya nggak pernah dibawa berzikir, ngaji, sholawatan males, dengar nasihat ulama males, dengar ceramah kepanasan, udah berkarat sampai gelap gulita, keras seperti batu, udah menjadi galbun ghashi. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, kalau sudah keras nggak bisa menerima kebaikan hati. Ya, taba Allah ala qulubihim fahum la yu'minun. Orang kafir Allah stempel hatinya, tutup, nggak bakal beriman. Nah, tapi kalau sering dicuci, walaupun kotor cuci kan, ya nggak terlalu parah kotornya, ya tidak terlalu parah. Nah, orang-orang dulu mereka memperhatikan betul-betul hati mereka. Bagaimana kita, ya, kalau sakit kita perhatiin,
Sakit sedikit langsung obat ke dokter, mereka pun seperti itu. Bahkan sebagian dari mereka tidak mempedulikan sakit zahir, tapi kalau hati mereka terkena penyakit, merasakan satu penyakit seperti nggak demen sama orang lain, hasud atau merasa sombong, maka mereka akan berusaha mengobatinya dengan cara memperbanyak zikir, baca Al-Quran, datang kepada gurunya, minta dilihat, minta didoain. Kenapa? Karena mereka mengetahui bahayanya orang yang hatinya sakit, yang hatinya kok kotor. Ya, jadi penting ya, menjaga hati, memperbaiki hati itu penting, karena tadi tempat Allah memberi. Kita hadir di majlis seperti ini, masing-masing bawa hati. Kata ulama, al-qalb wi'a, hati itu wadah. Majlis seperti ini dan seperti majlis yang lain, la syak, tidak diragukan lagi ya, tatanazzal alaihi rahmat, turun rahmat yang bercucuran ya, wal fuyudat, pemberian dari Allah, wan nafahat, nambah lagi kalau dihadiri orang-orang soleh, seperti kita hadir acara-acara maulid yang besar, haul ulama, majelisnya tidak diragukan lagi, banyak rahmat, ampunan, kemudian taufik hidayah dari Allah, tidak diragukan lagi. Tapi yang masalahnya, kata ulama, yang hadir bawa wadah enggak buat ngumpulin itu rahmat ya, buat ngumpulin itu rahmat, buat ngumpulin itu taufik dan hidayah. Bawa semuanya, bawa wadah, semua dari kita bawa wadah. Apa wadahnya? Kresek. Bukan kresek mau masukin ke buli, kue habis tahlil lu kasih kresek masukin kue ya. Wadahnya hati kita ya, wadahnya hati. Ada yang datang dengan hati yang wadah yang bersih dan terbuka, sehingga pulang dari majlis walaupun sedikit menjadi orang yang baik. Kenapa? Wadahnya bersih, hatinya bersih ya, wadahnya bersih, terbuka. Ada yang datang dengan wadah yang kotor ya, kemudian duduk di majlis, pulang tidak ada asar ya, masih ada pengaruh cuma sedikit. Kenapa? Wadahnya kotor. Air aqua dituang ke wadah yang kotor, atau susu lah enak, tuang ke wadah yang kotor, jadi enggak ya enak, kurang ya. Ada yang lebih parah, tahu yang lebih parah, udah kotor kebalik lagi ya, udah kotor kebalik ya, masih mending ya, masih kena siraman air, dibersihin luarnya. Ada yang kotor kebalik, nggak datang lagi ketika dibagikan air, udah karatan akhirnya lama-lama. Nah itu ibarat hati kita ya. Orang yang hatinya baik duduk di majlis sebentar aja, langsung pulang jadi wali langsung ya, pulang jadi wali orang-orang dulu. Dan itu terjadi ya, bahkan belum tentu. Kadang yang duduk merhatikan, kalau belum kebuka wadahnya nggak dapat. Dulu Kiai Hamid Pasuruan punya majlis, itu beliau pernah menceritakan tentang perjuangan Nabi ya, perjuangan Nabi. Akhirnya dia nanyain satu orang, ada nggak di sini namanya Fulan bin Fulan? Nggak ada. Kata satu bapak, itu mah anak saya Bib. Pak Kiai, emang kenapa? Enggak, itu orang baik katanya. Kenapa? Tadi malam saya mimpi Nabi, itu ada tuh orang itu, katanya anak itu di majlis saya, dia ya mendapatkan perhatian khusus dari Rasul Shallallahu Alaihi. Ya mungkin antum salah Pak Kiai. Kenapa? Anak saya itu kerjanya nongkrong tuh di jalan samping masjid tempat kita ngajar. Orang ngaji ya, dia mah nongkrong sama temen-temennya. Enggak, panggil dia, lu ngaji.
Ya, akhirnya diceritakan jadi orang baik, dapat hidayah, soleh. Nanya bapaknya, apa sih kok bisa anak saya bapaknya hadir ngaji kok nggak dapat kemuliaan seperti itu, mendapatkan perhatian Nabi. Emang kau ngapain nak? Dia bilang, bah kemarin pas Kiai Hamid lagi cerita tentang Nabi, dakwahnya capek, ya. Dia dengerin, sampai kongko sama teman-temannya duduk di jembatan, dengerin cerita Nabi. Dia bilang, waduh capek juga ya Nabi ya. Kalau waktu itu saya ada di zaman saya pijitin Nabi, sian capek. Ngomong kayak gitu aja. Ya cuman dari dalam hati gitu. Masuk ya. Nasihatnya mah saya pijitin Nabi. Subhanallah. Ya, omongan seperti itu menjadikan dia mendapatkan hidayah. Karena pada saat itu hatinya terbuka. Ya, hatinya bersih. Insya Allah kita semua menjadi hati-hati yang bersih insya Allah. Ya, makanya doa. Salah satu cara membersihkan hati yaitu banyak zikir, banyak baca Al-Quran, kurangin main HP, ya. Kemudian bangun malam, duduk di majlis seperti ini. Dan satu lagi, ya, paling cepat itu tadi, nazarah minas sholihin, minta pandang sama orang soleh, sama wali yang kita tahu dia orang masya Allah, minta pandangan, ya, itu udah jalan tol. Kadang ada orang yang tadinya udah ahli nar, dilihat sama orang wali sekali pandangan ridho, langsung jadi orang baik. Wa nazzatun minhum min sahad ala ahadin bi'aini wuddin tuhyi biidznillah tuhyi. Satu pandangan daripada aulia as-salihin, ya, yang masuk kepada hati seseorang dengan pandangan rahmat, maka akan menghidupkan hati orang itu walaupun hatinya tadinya karatan. Itu makanya kita harus sering-sering gemar-gemar berkumpul, ya, hadir di dalam majelis orang yang baik, orang soleh, ya. Tambah lagi majelis-majelis yang dipimpin oleh para ulama, terlebih lagi zuriatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu pandangan saja sudah cukup menyampaikan kepada Allah, asalkan tadi siap dan wadahnya terbuka. Jadi urusan hati adalah urusan yang penting, ya. Pokoknya kita ini sebenarnya gak bisa saja mengatur hati kita, menjadikan hati baik. Udah, orang itu kenapa susah jadi wali? Karena hatinya kadang sholat banyak, enggak jadi wali, ya. Artinya wali itu dekat dengan Allah, enggak dekat-dekat sama Allah. Udah sedekah kemana-mana, enggak dekat-dekat sama Allah, enggak dekat sama Nabi. Kenapa? Hatinya enggak baik. Cuman biasa saja ketika dia mendapatkan satu cahaya hidayah, menjadikan hatinya baik, merasa dirinya langsung paling hina, enggak benci sama orang lain, langsung derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang dulu mereka didik anaknya sebelum menjadi orang alim, pinter itu ya pasti ya. Mereka lebih memperhatikan pendidikan hati mereka. Bagaimana ini anak, ya, masih merasa lebih hina enggak? Ada mulia enggak ada hatinya? Al Habib Abdurrahman As-Segaf yang mencoba anaknya Al Habib Abu Bakar Al-Adni. Habib Abu Bakar Al-Adni ini ayahnya Al Habib Abdullah Al-Idrus Qutbil Malah, ya. Abdullah Al Abu Bakar Adni bin Abdullah Al-Idrus bin Abi Bakar Sakran bin Al-Faqir Muqaddam Al-Sani Al Habib Abdurrahman Muhammad As-Segaf. Dia bilang, nak, ya, coba engkau keluar di kota Tarim ini, cari orang yang paling hina, yang lebih hina dari engkau. Cari satu aja abah minta, ya. Nyari siapa? Orang yang lebih hina darimu. Ini tahu Al Habib Abu Bakar Al-Adni dari kecil udah kalau orang sekarang bilangnya wah, dia modelnya bacaan Al-Qur'annya, ilmunya udah luar biasa, ya, akhlaknya luar biasa, udah jadi wali di usia masih kecil. Ini abahnya bilang, ente cari orang yang lebih hina dari ente. Keluar, ya, ngelihat orang di masjid, oh masya Allah, ini orang-orang di masjid ahli ibadah, jauh dari saya. Pergi ke pasar lihat orang kayaknya lebih hina dari dia pikir
mungkin hatinya lebih baik dari saya ya. Kalau saya ini ibadahnya masih kurang. Akhirnya dia muter ya, ngelihat orang yang compang camping, ini mungkin bajunya saja tapi nggak tahu hatinya lebih mulia dari saya. Nggak dia dapetin karena masih merasa dirinya lebih hina daripada orang lain. Sampai ke rumah, lihat anjing yang sudah penyakit kulit lagi, ya, kudis, ya, anjing yang kudisan. Sempat mau pikir ini anjing lebih hina dari saya, tapi pas dia jalan, tapi ini kan anjing, ya, kalau dia mati kemudian dibangkitkan bakal jadi tanah. Lah kalau saya ini mati kemudian dihisab dan banyak dosa, ya, maka masuk neraka. Kalau saya banyak pahala masuk surga. Maka belum bisa saya pastiin diri saya lebih mulia daripada anjing itu. Ya, belum bisa saya pasti. Kenapa? Karena kalau saya masuk neraka, anjing lebih mulia dari saya. Dia bakal menjadi turab, tanah di surga. Tapi kalau saya di neraka, saya lebih hina. Pulang, sampai bapaknya bilang, "Alah Habib, Abu Bakar, Abdullah al-Idrus, kayf wajadta ya Abu Bakar?" "La ya walidi." Ya, enggak saya dapatkan. Saya makhluk yang paling hina di atas muka bumi ini. Ya. Akhirnya kata abahnya, udah, ente sudah lulus, ya, lulus di tes. Berarti ini anak sudah hatinya betul-betul enggak ada kesombongan, enggak ada hubud dunia dan selainnya. Udah bagus nih, sufi baru. Ya. Ini baru bukan sufi pakai imamah besar-besar, joget-joget, bukan sufi itu. Ya. Satu amalia sufi, zikir gerak-gerak itu amalia saja. Tapi sufi itu masalah berkaitan hati. Ya, tasawuf itu masalah hati. Ya, tentunya dibanding dengan ilmu. Ya, dibanding dengan ilmu. Tasawuf itu masalah hati. Kita bisa menata hati kita, menjadikannya baik, tidak ada cacat, jadi wali Allah. Ya, jadi wali Allah. Kata abahnya, sudah, model-model kayak kita ini nggak bisa tinggal satu atap. Wali sama la yajtami'u sayfaini fi makanin wahid. Dua pedang itu nggak bisa berada di satu sarung. Inti pergi ke tempat hijrah. Sehingga hijrahlah beliau ke kota Aden, ya, sampai masuk pintu gerbang Aden, beliau mau tahu nih hijrahnya itu diterima nggak oleh Allah. Ya, dia bilang, ya Rabbas sama amtiril laban walad Abdullah la khalal Aden. Wahai Allah, turunkanlah air susu dari langit. Anaknya Abdullah al-Idrus mau masuk kota Aden. Subhanallah, nggak lama langsung hujan, bukan hujan air putih, hujan susu. Artinya hijrahnya diterima oleh Allah. Udah, magam wilayah, mendapatkan magam wilayah dengan islahus sarirah. Nah, kalau kita mikirin muka aja, perawatan juta, 2 juta, 3 juta, ya, apa biasanya sekarang MS Glow segala macem, ya, muka jerawat sedikit pusing, hati kayak kandang bebek, ya, nggak pernah perhatiin, kotor luar biasa. Wah, kata, ya, memang susah loh. Ya, nggak segampang membalik telapak tangan. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, turukut tasawuf in ta'addadat fahiya tariqatun wahidah. Jalan orang mau jadi ahli sufi itu walaupun banyak jalannya, cuman intinya cuman satu. Apa itu? Mujahadatun nafs. Ya, apa mujahadatun nafs? Berusaha untuk menata hati. Ya, wal khuruj min kulli ma tad'u ilaih. Berusaha menata hati, hawa nafsu, dan keluar dari setiap ajakan hawa nafsu. Kalau orang berhasil menundukkan nafsunya, membersihkan dirinya, jadi sufi. Wa hadza amrun asir. Tapi beliau mengatakan itu yang paling susah. Itu yang paling susah. Allah bilang, kita nih yang mau jadi wali, yang mau dibukakan hijabnya oleh Allah,
ya. Seperti wali-wali terdahulu kita dengar bisa ini, bisa tahu hati orang. Enggak perlu banyak-banyak sholat, enggak perlu banyak-banyak zikir, bersihin hati aja pasti dapat. Ya, bisa melihat mimpi-mimpi indah, bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Islahus sarira, kuncinya bersihin hati. Ya, inna budak, dalam hadis Nabi mengatakan inna budala ummati la yadkhulunal jannah. Wali-wali abdal dari umatku enggak masuk surga bikathratis shalah wala zakah wala siyam, enggak masuk surga dengan banyak salatnya, enggak. Dengan banyak zakatnya, enggak. Begitu juga dengan banyak puasanya, enggak. Lakin ya bisalamati sudur, mereka masuk surga karena hatinya bersih, karena hatinya bersih, hatinya selamat daripada penyakit hati, selamat daripada maksiat hati. Nah, itu perlu kita tata. Makanya dalam kitab Risalatul Jami' ada pembahasan ma'asiyal ghalab, maksiat hati, yang mana maksiat hati ini lebih parah, ya, lebih berefek daripada maksiat yang kita lakukan secara zahir. Kenapa? Karena tadi hati kita ini adalah tempat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza salahat, udah paling jelas nih hadis Nabi. Kalau sudah hati benar, yang lain benar. Wa idza fasadat fasada sairul jasad ala wahyal ghalab. Ya, hati kita, ya Rabb, insyaallah berikan kita taufik dan hidayah sehingga bisa menata hati ini. Ya, kadang kita tahu hati kita ini busuk, ya, tahu, sadar itu, cuma nggak bisa. Ada taufik, ya Allah bitaufik hatta nufik, minta sama Allah sehingga kita diberikan taufik bisa membersihkan hati kita, menjaga hati kita, ya, menjaga hati kita. Kalau bisa, ya Rabb, kalau bisa bersih, bisa jernih, bisa hilang semua itu, wallah, ya, gak bakal kita lagi lagu dengan ketentuan Allah. Nikmat aja hidup kita pasti dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berusaha, tapi kita berusaha, ya. Man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatah. Kalau kita berusaha untuk membersihkan kita punya hati, menata kita punya hati, kehidupan kita yang zahir bakal ditata oleh Allah, bakal bagus semuanya, wajah bakal bagus. Nggak perlu kita pergi ke dokter kecantikan, orang mandang ingat, ya, dipuji. Makanya kita lihat nih wajah-wajah aulia yang ada di depan kita ini, fotonya kalau secara zahir biasa-biasa aja mukanya, ya, guru-guru kita ada yang hidungnya pesek, yang ini, ya, tapi karena hati mereka itu bagus, indah, yang mana hatinya selalu sambung sama Allah, itu enak, beda daripada lihat orang yang ganteng hatinya busuk, nggak ada enak-enaknya, ya, nggak ada enak-enaknya. Kenapa tadi? Karena mereka berusaha membenarkan dalamnya, Allah bikin indah tampak depannya mereka. Wahakata, ya, wa'lam anna man idda'a lahu sariratan 'amilah wa kana qad kharraba 'ala niyatah bi tarki ta'at adh-dhahira fa huwa mudda'in kadzdzab. Nah, ini pembahasan beda lagi. Yakfi sudah, ya. Wah, ya, alhamdulillah, insyaallah jadikan kita punya hati bersih insyaallah dengan berkah majlis-majlis seperti ini, karena itu modal kita untuk menghadap Allah. Modal menghadap Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang meninggal dibangkitkan enggak manfaat, duitnya enggak manfaat, hartanya enggak manfaat, ya, tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, ya, hati yang selamat daripada kebencian, selamat daripada keraguan kepada Allah, selamat daripada segala hal. La haula wala quwwata illa billah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan orang-orang yang semangat memperhatikan hati sebagaimana kita semangat memperhatikan tampilan depan muka kita.
Amin ya rabbal alamin. Ya, insyaallah. Ya, terakhir ana mau ngundang maulid ini kepada ana, ya, insyaallah semuanya bisa hadir. Khususnya kepada Habib Ali, Ustaz Yunus, majlis ana di Larangan Indah, masih Kota Tangerang juga sebenarnya, nggak jauh. Ya, akan mengadakan maulid di tanggal 11 Februari bulan depan. Ya, minggu kedua, jadi kita libur minggu keduanya di sini. Malam Senin kan? Malam Ahad. Ya kan capek saat anak jadi tuan rumah. Jadi malam Senin, malam minggu kedua 11 Februari, nah, insyaallah majelis kita mau ngadain maulid di Larangan Indah. Fadhol ya. Yang mau hadir silakan. Ya, para jamaah untuk hadir di sana, acara umum khusus laki-laki dimulai ba'dal isya seperti biasa. Ya, sampai dengan selesai. Selesainya sebelum subuh paling. Ya, selesainya sebelum jam 11 udah subuh belum? Wah, sebelum subuh itu. Ya, betul nggak? Selesainya sebelum subuh. Ya, oke. Jadi insyaallah mohon doanya biar dilancarkan semuanya, ya, dapat barokah supaya bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.